Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman ya. Oke, saya akan membahas ya tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran ya mimpi yang dialami oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SW melihat ya sebuah pusaran angin ya teman-teman ya. Di pinggir sungai, pusaran angin itu seperti mencari sesuatu di sekitarnya ya. Namun SP berjalan ke arah kiblat ya di seberangnya yang menampakkan sesuatu keajaiban ya teman-teman ya yang luar biasa. Namun SP tanda tanya ya di situ ya pada diri sendiri, mengapa keanehan selalu datang ya di setiap langkahku yang tidak seharusnya terlihat jadi terlihat semua, kata SP ya. Alam yang sangat murni selalu memberi kabar ya untukku ketika ada sesuatu yang ingin diperlihatkan. Jadi SP mendapatkan suatu gambaran yang seharusnya dia nggak tahu jadi tahu ya teman-teman ya. Dan juga SP melihat ada kegaiban ya, 7 tanda titik-titik ya teman-teman ya, berbentuk seperti daun ya. Daunnya berbentuk, nggak saya sebutkan bentuk daunnya, yang menyedot energi alam nyata ya di ketika saat nanti ya, nantinya ya. Di ketika saat nantinya hanya orang-orang yang mata hatinya tajam ya, beliau akan tahu ya tentang energi alam itu dan akan tahu makna-makna tersebut ya teman-teman ya. Namun SP ingin menyembunyikannya. Namun jika itu semua kehendak sang ilahi, aku tak kuasa, kata SP ya. Aku hanya bisa membantu membentenginya ya, atau memberikan sesuatu ya agar orang-orang tahu ya, kepada orang-orang yang soleh ya tentang alam itu. Kali ini SP akan memantau ya di setiap alam ya teman-teman ya, akan memantau di setiap alam. Kata SP, saya akan bantu jika memang harus dibantu. Namun itu semua memang sudah menjadi kewajiban saya untuk rakyat ya. Dan juga SP memberikan ya tanda untuk seorang sunan ya, titik-titik yang saya sebutkan di sebuah pesisir ya, arah titik-titik yang sebelumnya SP pernah membahas ya dengan seorang sunan juga ya teman-teman ya. Saat ini SP sedang menjalankan tugas di arah titik-titik dan di situ SP mendapatkan sesuatu ya yang seharusnya bukan SP yang diperlihatkan ya teman-teman ya. Maka dari itu SP menemui seorang sunan ya, seorang sunan, dan SP hanya menyampaikan amanat tersebut ya ke seorang sunan tersebut ya. Namun di situ ada kegundahan hati SP ya, sebab tidak ada kata sedikit pun ya dari seorang sunan tersebut ya, yang seharusnya itu adalah kewajiban sebagai orang mukmin. Kata SP, apakah aku pantas marah untuk semua ini? Atau memang beliau tidak bisa berbicara ya karena tugas yang sangat berat? Kata SP, tidak seharusnya berdiam, berpikir sendiri karena dapat sebuah alamat ya. Kita semua sama melakukan untuk negara. Jadi SP bingung ya, dia selalu mendapat suatu alamat-alamat ya, tapi dia berbicara kepada seorang sunan ya, ternyata nggak dapat tanggapan apa-apa ya. Jadi bebannya sangat berat ya seorang Satrio Piningit ya teman-teman ya. Kita kaji lagi ya, kita kaji lagi ya teman-teman ya. Dan juga SP bertemu dengan seorang ratu ya teman-teman, nggak saya sebutkan ratu siapa, di puncaknya kaki gunung titik-titik ya. Di situ sedang ada kendala yang harus seorang ratu benahi ya, dengan nggak saya sebutkan namanya. Namun SP memberi arah-arahan untuk seorang ratu tersebut untuk wilayah sekitarnya ya. Namun di saat ada sebuah seperti musibah atau apa ya teman-teman ya, SP melihat kanan kirinya ternyata ada yang memasangnya, dan seorang ratu tersebut ingin membuka seorang ya orang-orang yang soleh ya di sekitarnya, karena ada sesuatu yang tidak dipungkiri.
Namun SP belum bisa memberikan suatu solusi ya teman-teman. Tapi menurut SP jangan dibuka dulu. Suatu saat pasti kebuka dengan sendirinya, namun kata seorang ratu tersebut, apakah tidak masalah untuk alam tersebut? Kata SP, insya Allah tidak, kita pantau sama-sama saja. Dan juga ada sosok ya, seorang lelaki yang mau beritahu kepada SP ya, di wilayah Jawa titik-titik ya. Di situ ada sebuah hutan, ada bobot alasnya yang sangat-sangat sakral keilmuannya ya teman-teman ya. Sangat disayangkan kalau orang tersebut tidak mau menampakkan dirinya ya, atau dia emang suka sendiri ya, tidak ada orang yang mengetahui beliau ya. Maka dari itu beliau tidak dikenal oleh masyarakatnya. Dan sosok lelaki tersebut mengatakan kepada SP ya, bahwa beliau umurnya nggak saya sebutkan ya. Beliau standby ya, selalu standby di situ, tidak pernah ke daerah lain, hanya saja sukmanya yang pergi ya, yang pergi, tapi orang itu sangat cerdas dan cerdik ya, dan beliau sangat bijaksana ketika melakukan sesuatu. Beliau tidak pernah memandang seseorang ya teman-teman ya, karena beliau adalah seorang waliullah. Beliau tidak pernah gegabah dalam melakukan apapun. Beliau sangat-sangat setia ya dengan sang kholik ya. Maka dari itu disuruh bertempat di tempat tersebut ya, beliau sangat nurut ya. Kenapa beliau yang disuruh menjaga alam tersebut? Karena keyakinan beliau lah sangat kuat. Jadi orang itu menjaga ya suatu tempat ya. Dan juga di situ ada seorang raden yang membuka pintu titik-titik nggak saya sebutkan. Dengan alasan membuka pintu itu supaya masyarakat bisa leluasa menjalankan aktivitas. Namun kata SP tidak dengan cara seperti itu ya. Nanti malah kamunya kewalahan. Sebab jika suatu saat pintu itu ditutup kembali, maka mereka akan marah ya dengan semua itu. Kita bolehlah baik, tapi kita juga harus lihat ya, ada dampak tidak ke depannya ya teman-teman ya. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, karena alam itu sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu bisa berubah dan berputar ya. Hanya saja yang menetap itu bumi. Bumi tidak akan bergeser, hanya saja bergetar ya. Itu pun kalau ada getaran. Saran dari SP jangan dibuka ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman ya, kita kaji lagi ya. Kita kaji lagi, kita dalemin lagi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan yang baik ya. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang itu nggak sama ya teman-teman ya, nggak sama. Bukan sebagai bahan perdebatan juga ya, anggap aja sebagai dongeng, tidak bisa dipercaya 100%. Oke, buat teman-teman segitu dulu ya, nanti kita lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.